Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul, Kita adalah orang yang diberkati. Selama kita hidup di dunia ini, kita menghadapi berbagai kesulitan dan juga kesusahan. Tempat seperti apakah bumi? Tempat di mana kita menghadapi berbagai kesulitan dan juga menderita berbagai kesakitan. Kita sudah belajar dari Alkitab bahwa bumi ini adalah kota perlindungan dan penjara untuk jiwa kita. Di dalam penjara, kita tidak bisa dengan bebas melakukan apa saja sesuka hati kita. Di sini, kita harus bertobat dari semua dosa yang sudah kita perbuat. Kita sedang menyesali diri kita sendiri dan membuat keputusan untuk tidak berbuat dosa lagi di sini, di kota perlindungan penjara jiwa kita. Karena kita tinggal di dunia yang seperti ini, kita harus selalu berpikir, bagaimanakah saya bisa dilepaskan dari kota perlindungan ini dan pergi kembali ke tanah air rohani secepatnya? Hidup yang seperti apakah yang akan kita jalani di dalam kerajaan surga yang kekal? Tetapi ada beberapa orang yang bodoh dan berpikir, bagaimana aku bisa hidup lebih bahagia daripada orang lain? Bagaimana saya dapat hidup lebih nyaman di dalam penjara ini? Saya sangat sedih dan menyesal ketika melihat mereka berpikir demikian. Jadi, hari ini saya ingin kita mengetahui mengapa kita adalah orang yang diberkati. Keadaan hidup kita dan kondisi hidup kita semua berbeda di atas bumi ini. Meskipun begitu, Tuhan sudah mempersiapkan untuk memberikan berkat kepada kita semua. Masa depan kita amat cerah dan terang. Selama kita hidup di sini, kita harus mengingat masa depan kita yang amat luar biasa. Akhir-akhir ini, kabar tentang pemilihan umum paling banyak diberitakan, bukan? Saya juga sudah menerima surat yang berisi informasi tentang calon-calon. Di dalam selebaran-selebaran itu, tercatat tentang karya calon-calon dan disoroti keunggulan mereka, supaya warga kota memilih mereka. Misalkan, kita harus dipilih melalui suara untuk masuk ke dalam surga. Kita harus menyoroti kualitas atau kemampuan untuk dipilih oleh malaikat-malaikat yang ada di surga. Malaikat-malaikat mungkin berkata, pangeran nomor 1 bagus dalam pekerjaan ini. Putri nomor 2 bagus dalam hal-hal ini. Kita perlu mencatat kualitas dan kemampuan kita di dalam selebaran kita. Kalau kita berpikir bahwa kita harus masuk ke dalam surga, bagaimana kita bisa mempengaruhi malaikat-malaikat memilih kita? Dengan apa kita bisa menggerakkan hati mereka? Pernahkah Anda sekalian memikirkan ini? Anda sekalian mau tercatat tentang apa di dalam selebaran Anda sekalian? Saya sering jatuh ke dalam percobaan. Saya sering merajuk selama mengobrol bersama saudara-saudari. Saya tukang marah. Hal-hal ini tidak menjadi keunggulan kita, bukan? Kalau begitu, tentang apakah yang harus kita tuliskan untuk dipilih supaya masuk ke dalam kerajaan surga? Silahkan membuat selebaran Anda untuk memperkenalkan diri. Apakah keunggulan Anda? Apakah hal yang terbaik dari Anda? Apakah Anda hanya akan menuliskan pertengkaran dengan orang lain? Atau akankah Anda menuliskan bagaimana Anda sudah memberitakan Injil seperti Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Saya sudah mengalahkan semua pencobaan dengan cara ini pada saat iblis mencobai saya. Karena akan ada pemilihan umum sebentar lagi, saya membaca selebaran-selebaran banyak calon.
Mereka semua berkata, "Saya orang baik dalam pekerjaan ini, tolong memilih saya." Tetapi, apakah kita bisa dipilih untuk masuk ke surga kalau kita masuk ke surga melalui pemilihan? Ketika saya berpikir seperti ini, saya dapat menyadari bahwa saya sangat kurang cukup untuk memasukinya. Saudara-saudari, selama kita membuka selebaran-selebaran yang berisi kualifikasi calon-calon, kita bisa berpikir, mereka menyoroti kualitas apa bukan? Kalau kita menuliskan diri kita sendiri secara rohani, tentang apakah malaikat-malaikat memilih kita dengan berkata, Pangeran nomor 1 harus datang ke surga, Putri nomor 2 sedikit kurang cukup. Silahkan pikirkan, kualitas apakah yang dapat kita tuliskan? Bukankah kita harus menyoroti sesuatu untuk dipilih supaya kita masuk ke dalam surga? Di dalam bidang pemberitaan Injil, kita perlu memeriksa diri kita sendiri. Apakah aku sungguh rajin memberitakan Injil? Apakah aku berhasrat memberitakan Injil? Apakah aku hanya mengikuti orang lain? Atau semua manusia akan mati pada akhirnya dan akan disiksa di dalam neraka untuk selamanya? Bagaimana aku bisa menubuatkan mereka supaya mereka dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Apakah aku memberitakan Injil dengan hati Bapa dan Ibu? Apakah aku pernah bekerja untuk Injil demi untuk mendengarkan pujian orang lain bahwa aku lebih sukses? Saudara-saudari, berapa banyak orang dapat memasuki kerajaan surga jika malaikat-malaikat memilih orang yang layak masuk ke surga, melihat dari setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita setiap hari, setiap kehidupan keimanan kita, dan juga melalui kehidupan kita sehari-hari. Hanyalah Yosua dan Kaleb yang telah dipilih di antara 600.000 orang laki-laki Israel sesudah berada selama 40 tahun di padang gurun. Jika begitu, sekarang di antara anggota Sion, berapa banyak yang akan dipilih untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Jika kita harus pergi ke surga melalui pemilihan, untungnya Tuhan tidak membuat kita masuk ke dalam surga melalui pemilihan. Tuhan telah membuat jalan ke kerajaan surga. Kita taat pada kehendak Tuhan di dalam peraturan, hukum, dan perintah Tuhan. Alangkah bersyukurnya kita. Malaikat-malaikat di surga sedang memandang kita. Mereka melihat bagaimana kita hidup sekarang dan pikiran dan maksud yang kita miliki. Mereka sedang memeriksa kita, apakah kita sedang berlari dengan tetap percaya keberadaan kerajaan surga, atau melanjutkan kehidupan iman hanya untuk menunjukkan kepada orang lain dengan menganggapnya hanya sebuah agama. Malaikat-malaikat di dalam kerajaan surga memperhatikan kita dari atas dan melaporkannya setiap hari kepada Tuhan. Pangeran nomor 1 memulai hari ini juga dengan berdoa kepada Tuhan. Seperti yang Bapa dan Ibu kehendaki, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengarahkan hati orang kepada Tuhan. Tujuan dari hidupnya adalah pekerjaan Injil. Dan malaikat lain berkata, Putri nomor 2 melupakan arah kehidupannya. Ia sudah melupakan alasan kenapa ia turun ke bumi ini. Ia tidak konsentrasi pada kerajaan surga, tetapi konsentrasi pada cara ia menjadi lebih cantik daripada orang lain. Ia hanya memikirkan hal-hal duniawi. Hatinya hanya 0,01% saja dipenuhi dengan pikiran akan surga, dan sisanya hanya dipenuhi dengan pikiran akan hal-hal duniawi. Bapa dan Ibu, saya sedih sekali melihat dia. Saya ingin ia cepat sadar dan berkualitas untuk masuk ke dalam kerajaan surga.
Mungkin ada lagi malaikat yang melaporkan seperti ini. Di dalam buku kebenaran, pengunjung-pengunjung dari dunia malaikat, ada firman Bapa bahwa malaikat-malaikat melaporkan perbuatan kita setiap hari dan bahwa doa kita menjadi asap kemenyan dan itu akan naik ke hadapan Tuhan setiap hari. Saudara-saudari, kenapa kita datang ke bumi ini? Kita sudah berbuat dosa di surga, lalu jatuh ke bumi ini, bukan? Bumi ini adalah kota perlindungan jiwa kita dan penjara jiwa kita. Kita tidak boleh memiliki pikiran yang bodoh bahwa kita hidup hanya di bumi ini. Kalau malaikat-malaikat bisa memilih siapa yang akan masuk ke surga, apakah kita bisa dipilih untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Melalui pemilihan umum itu, saya tidak bisa tidak memikirkan tentang hal ini. Mungkin ada anggota yang berkata, kenapa pendeta terus mengatakan apa yang tidak ada hubungannya dengan judul khotbah hari ini? Kalau surga adalah tempat yang bisa dimasuki oleh orang yang menang pemilihan, itu pasti menakutkan bagi kita semua. Tetapi Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi menanggung semua kesulitan dan penderitaan. Bapa dan Ibu sudah membuka semua jalan raya kepada kita, anak-anak yang terkasih. Oleh karena itu, sekarang kita bisa mempunyai pengharapan untuk memandang kerajaan surga, bukan? Jadi, kita adalah orang yang diberkati. Kita sangat beruntung. Kalau Tuhan tidak membuka jalan itu, siapakah yang bisa memandang kerajaan surga di antara kita? Siapakah yang bisa mengharapkan surga di antara semua umat manusia? Saudara-saudari, apakah Anda pernah melihat pemilihan di dalam Alkitab? Ada atau tidak di dalam Alkitab? Ada. Nanti pasti akan ada orang yang berkata, aku sudah melakukan ini, jadi pilihlah aku untuk masuk ke surga. Mari kita lihat adegan ini di dalam Alkitab. Ketika tiba saat seperti itu kepada kita, mari kita semua berkata kepada Tuhan, saya orang semacam ini, tolong bawa saya ke surga. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Bukankah mereka sedang berkata, aku sudah berbuat hal ini, jadi pilihlah aku. Aku sudah bernubuat demi nama-Mu, jadi pilihlah aku untuk masuk ke surga. Aku sudah mengusir setan demi nama-Mu, jadi pilihlah aku. Aku sudah mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu. Tuhan, pilihlah aku. Pada waktu itu, Yesus berkata apa kepada mereka? Di ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat apa? Pembuat kejahatan. Mereka berkata, mereka telah menerima jabatan dan kedudukan. Mereka telah melakukan hal ini dan itu. Dan mereka telah memperlihatkan banyak mujizat yang mengherankan banyak orang. Tetapi Yesus berkata, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itulah sebabnya Tuhan datang ke bumi ini untuk mengajarkan kita hukum surgawi, bukan? Tidak ada syarat khusus untuk kita masuk ke surga. Tuhan ingin membawa orang-orang yang mengikuti hukum surgawi ke dalam kerajaan-Nya.
Mereka berkata, "Aku sudah bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu." Tetapi Tuhan berkata, Dia sama sekali tidak mengenal mereka. Tuhan menuntun semua orang yang menuruti hukum Roh Kudus, yaitu hukum kehidupannya ke kerajaan surga. Melihat Matius pasal 7, kita bisa memastikan kita adalah sungguh-sungguh orang yang berbahagia. Tuhan telah berfirman, "Setiap orang yang telah menerima pengajaran dari Tuhan datang kepadaku." Di dalam Mika pasal 4 ada tertulis, pada hari-hari yang terakhir, Tuhan mengajari kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Jadi cobalah lihat diri kita sendiri. Apakah kita sedang menempuh jalan perjanjian baru yang diajarkan Tuhan atau tidak? Kalau kita harus dipilih supaya dapat masuk ke dalam kerajaan surga, masa depan kita tidak akan cerah. Tetapi bersyukurlah, Tuhan sendiri datang ke bumi ini dan mengajarkan kita jalan kebenaran, yaitu hukum kehidupan. Tuhan membuat kita bisa melihat dengan mata kita, dan kita bisa mendengar dengan telinga kita, dan kita bisa menyadari dengan hati kita. Bapa dan Ibu Sorgawi sudah membuka jalan ini. Dan apa yang ditulis di dalam Wahyu pasal 22, marilah, barang siapa yang mau masuk ke surga, marilah. Jadi kalau kita maju kepada Bapa dan Ibu, dan kita hidup di dalam kepercayaan akan Bapa dan Ibu, dan mengikuti apa yang dikatakan Bapa dan Ibu sampai akhir, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita harus mengingat jalan itu adalah jalan hidup yang kekal. Dan jalan kita bisa menjadi imamat yang rajani di surga, bukan? Mari kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan berkat ini kepada kita. Untuk memberikan kita berkat ini, Tuhan datang ke bumi ini tanpa kemuliaan. Tuhan sudah menutupi kemuliaannya dan memakai tubuh manusia. Dia hidup di antara kita dengan rupa yang sangat hina. Terkadang, dia berposisi lebih rendah daripada kita. Dia merendahkan diri supaya kita bisa melihat dan mendengar dan menyadari betapa banyaknya kita diberkati. Tuhan sedang membuat kita orang yang diberkati. Seperti firman-Nya, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Mari kita baca Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Di dalam Alkitab, dengan jelas tertulis perbuatan Yesus. Yesus telah melakukan hukum perjanjian baru. Dia mengutus Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan hukum Tuhan yang kudus itu. Mari kita lihat hukum perjanjian baru ini di dalam ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Di sini, Yesus berkata, "Perbuatlah ini." Tetapi, apakah banyak orang sekarang yang mengaku mereka percaya kepada Tuhan sedang merayakan Paskah? Mereka tidak merayakannya. Kalau begitu, mereka sedang menjadi orang semacam apa? Menurut Matius pasal 7 ayat 21. Mereka adalah pembuat kejahatan karena melanggar hukum Tuhan. Tuhan sudah mengadakan kebenaran hidup ini dengan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Tetapi sejumlah gereja sebanyak pasir di pantai mengabaikan jalan ini sekarang. Namun syukurlah,
Tuhan sendiri sudah membangun Sion bagi kita dan mengajari kita tentang betapa pentingnya dan betapa tingginya nilai Paskah Perjanjian Baru ini. Dan Tuhan memasukkan daging dan darahnya yang kudus, yang berharga itu ke dalam kita. Itu sudah menjadi sebuah bukti untuk kita masuk ke dalam surga. Singkatnya, kita menerima izin gratis untuk melewati banyak pos pemeriksaan dalam perjalanan ke surga. Ketika malaikat pertama berkata, "Tunjukkanlah kepadaku KTP-mu." Lalu, kita menunjukkan kepada malaikat. Lalu, malaikat itu akan berkata kepada kita, "Kamu adalah putra dan putri di surga, karena punya daging dan darah Bapa dan Ibu yang kudus. Masuklah, kamu layak masuk ke dalam surga." Kita pasti kurang cukup dalam berbagai jalan. Kita masih kasar dan masih lemah. Tetapi melalui daging dan darah Tuhan yang kudus, kita bisa melewati pos pemeriksaan, walaupun pos itu menjadi hambatan di jalan orang lain. Karena Tuhan memberikan kita berkat yang khusus ini, untuk kita melewatinya. Kita adalah sungguh-sungguh orang yang diberkati, bukan? Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Siapakah yang membuat kita melihat dan mendengar? Bapa dan Ibu Surgawilah yang membuat kita melihat dan mendengar semua hal itu. Kita cuma maju kepada Bapa dan Ibu. Bapa dan Ibulah yang sudah mengajar kita tentang semua ini sesuai dengan nubuatan. Bapa dan Ibu sudah mengajar kita tentang jalan kehidupan dan jalan ke kerajaan surga. Makanya, kitalah benar-benar orang yang diberkati untuk layak masuk ke dalam kerajaan surga tanpa pemilihan, bukan? Mari kita baca Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan berfirman bahwa Dia akan menuliskan hukumnya yang kudus dalam batin umatnya. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 34 kita baca. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kita punya sangat banyak sifat dosa. Dengan semua dosa kita diampuni dan tidak lagi diingat, supaya kita masuk ke surga. Tuhan mengadakan hukum perjanjian baru, bukan? Hidup kita di bumi ini benar-benar pendek dan sebentar. 10 tahun cepat berlalu, 20 tahun cepat berlalu, 30 tahun cepat berlalu. Jadi, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita tidak boleh berbuat kebodohan dengan melupakan bahwa kita adalah orang-orang yang benar diberkati. Dan tidak boleh menganggap dunia yang kelihatan ini adalah segalanya dan melupakan hal-hal surgawi. Kalau ada sistem pemilihan di surga, apakah yang Anda akan tulis? Seberapa rajinkah aku memberitakan Injil? Seberapa banyakkah aku menyelidiki firman Tuhan? Seberapa banyakkah aku berdoa dengan kesungguhan? Seberapa banyakkah aku berkorban untuk saudara-saudari? Seberapa banyakkah aku berusaha untuk menyelamatkan manusia? Kita masih kurang dalam banyak hal dari semua pertanyaan tersebut. Jadi, saya melihat pemilihan umum kali ini dan mulai berpikir, aku harus hidup seperti apa sekarang? Bagaimana aku bisa lebih rajin dan lebih keras melayani Tuhan? Dan juga saya berpikir, aku perlu memperbaharui kehidupan rohaniku untuk aku bisa hidup seperti yang diinginkan oleh Bapa dan Ibu.
Tuhan akan membuka pintu kerajaan surga bagi orang-orang yang punya daging dan darah Tuhan yang kudus dan mahal, bukan bagi setiap orang. Di dalam Ibrani pasal 3 dan 4 ada tertulis bahwa pintu kerajaan surga akan dibuka bagi orang yang taat, bukan? Orang-orang di dunia tidak tahu jalan ini, jadi mereka tidak bisa memperoleh kesempatan ke sana. Tetapi Tuhan telah membuka jalan itu bagi kita, supaya kita semua masuk ke surga. Kita harus memahatkan hukum Tuhan dalam batin kita dan memberitakan Injil kebenaran kehidupan ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Tuhan juga memberikan banyak kesukaan kepada kita untuk mengubah masa depan kita yang sangat gelap menjadi yang penuh harapan. Tuhan tidak menolak mengorbankan diri atas salib dan rela mengorbankan diri untuk dicambuk. Tuhan sudah mengorbankan diri untuk menyukakan kita. Jadi kita juga harus memuliakan dan menyukakan Bapa dan Ibu, bukan? Di sini, kita bisa menemukan apa yang menyukakan Tuhan yang menguji hati kita. Kita dianggap layak oleh Tuhan untuk mempercayakan melakukan apa? Untuk mempercayakan Injil kepada kita. Bukan kepada setiap orang, tetapi hanya kepada anak-anak ini, Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi, mempercayakan Injil itu. Marilah kita berusaha keras untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus sudah sangat rajin berlari. Jadi, berapa persen kesempatan untuk masuk ke surga yang dia miliki? Dia 100% yakin bahwa dia akan masuk ke surga. Sekarang aku layak masuk ke surga, di mana ada firman ini di dalam Alkitab. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Rasul Paulus tidak pernah hidup untuk diri sendiri. Dia sudah membaktikan seumur hidupnya untuk pekerjaan yang dikehendaki Bapa dan Ibu di bumi ini, yaitu menubuatkan orang-orang yang berdosa. Mari kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 6. Pasal 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di sini kita bisa melihat Rasul Paulus punya kemungkinan 100% untuk melewati pintu kerajaan surga. Dia berkata, sekarang tidak ada apapun yang menghalangi aku ke surga. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Semua saudara-saudari di Sion, mari kita punya keyakinan seperti Paulus ini. Hidup kita di bumi ini juga penting. Saya tidak bermaksud kita melalaikan hidup di bumi ini. Kita harus hidup di bumi ini dengan setia dan baik. Itu adalah dasar. Tetapi kita tidak boleh melupakan tujuan kita hidup di bumi ini. Kenapa kita datang ke bumi ini dari surga? Kenapa kepada kita diberikan 24 jam, yaitu 1440 menit sehari di bumi ini? Kita perlu memikirkan soal-soal ini dan menjaga iman kita dengan teguh. Dan pada akhirnya, mari kita menjadi sanggup berkata seperti yang dikatakan Paulus, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Saudara-saudari, kita punya jabatan yang hebat. Jabatan kita bukanlah jabatan yang ada di bumi ini. Banyak orang di bumi ini ingin memegang jabatan yang masanya hanya selama 4 tahun. Mereka menginvestasikan banyak uang pada pemilihan umum. Sangat perlu banyak uang untuk kampanye pemilihan, bukan? Mereka berinvestasi waktu,
uang, hasrat, dan segala dari mereka untuk itu. Kita menginvestasikan diri kita sendiri untuk kerajaan surga. Beberapa orang yang tidak bisa percaya bahwa mereka akan masuk ke surga, merasa capek dan susah untuk melakukannya, dan tidak senang memberitakan Injil. Mereka ingin orang lain melakukan segalanya untuk mereka. Mereka sering berbuat sebegitu bodohnya. Saudara-saudari, Tuhan memberikan kita banyak keadaan yang baik. Tuhan sudah berkata kepada kita, "Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan besar." Di manakah Tuhan sedang mencurahkan berkat ini ke atas kita? Di Sion, di mana kita menuruti perintah-perintah Tuhan, Tuhan mencurahkan berkat ini kepada kita, bukan? Marilah kita panjatkan ucapan syukur dan kemuliaan kepada Tuhan Elohim, Bapa dan Ibu kita. Tuhan sudah berusaha banyak dan mengorbankan diri untuk menyukakan kita. Kita juga harus menyukakan Bapa dan Ibu dan memuliakan Bapa dan Ibu. Saya meminta semua saudara-saudari berusaha, bahkan dalam perkara yang kecil, supaya mendatangkan hasil penginjilan yang baik dan bersinar. Semoga Anda menerima banyak karunia melalui khotbah ini. Saya menutup khotbah. Terima kasih.